semenep di Pulau Madura. Selain itu, Ronggolawe juga berkerabat dengan Lembu Sora yang tidak lain adalah pamannya. 3 orang yang terikat jalinan keluarga ini mengabdi di Majapahit sejak era Raja pertama, Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Tak lama setelah Majapahit berdiri, tepatnya tanggal 12 November 1293, Raden Wijaya menunjuk Ronggolawe sebagai Adipati Tuban, wilayah taklukan Majapahit di pesisir pantai utara. Namun, keputusan raja tersebut tidak memuaskan Ronggolawe. Ia merasa seharusnya mendapatkan posisi yang lebih baik. Kekesalan Ronggolawe semakin memuncak lantaran Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai Rakyan Patih atau Perdana Menteri. Rakyan Patih adalah jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Majapahit di bawah raja. Menurut Ronggolawe, jabatan Rakyan Patih lebih pantas disandang oleh Lembu Sora, pamannya. Lembu Sora bagi Ronggolawe jauh lebih berjasa daripada Nambi dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit. Namun, Lembu Sora ternyata memilih patuh atas kebijakan raja. Ia juga menasihati Ronggolawe agar memohon maaf kepada Raden Wijaya. Akan tetapi, Ronggolawe tidak mau dan memilih kembali ke Tuban. Sikap Ronggolawe ini memantik intrik di internal istana. Mulai terdengar desas-desus bahwa Ronggolawe hendak memberontak dan sedang mempersiapkan pasukan di Tuban untuk menyerang Majapahit. Hasutan juga terdengar di sekitar Raden Wijaya yang membuat sang raja terpaksa memerintahkan Nambi bersama Lembu Sora dan Kebo Anabrang menggalang pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ronggolawe. Ronggolawe yang mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit sedang bergerak menuju Tuban pun segera mempersiapkan diri dan lantas diberangkatkan untuk menghadang. Singkat cerita, terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Ronggolawe menghadapi Kebo Anabrang. Pertarungan di tengah derasnya aliran sungai Tambak Beras itu menguntungkan bagi Kebo Anabrang yang lebih piawai berenang. Ronggolawe di ujung maut, lehernya dicekik Kebo Anabrang sampai gugur. Lembu Sora yang melihat kejadian itu berada di persimpangan jalan. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ronggolawe adalah keponakan yang dikasihinya. Kehilangan kendali, Lembu Sora menikam Kebo Anabrang sampai mati. Kebo Anabrang dan Ronggolawe sama-sama tewas di sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel antara 2 kesatria Majapahit tersebut. Keduanya adalah sosok yang pernah amat berjasa untuk Majapahit. Upacara kematian Ronggolawe dan Kebo Anabrang pun dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai penghormatan terakhir bagi mereka. Jenazah Adipati Ronggolawe dan Kebo Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Raden Wijaya mengampuni semua anggota pasukan Ronggolawe yang terlibat pertempuran tersebut. Bahkan, keturunan Ronggolawe masih diberi wewenang untuk memimpin Kadipaten Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.